Sports fans, selamat datang di ballpark.id. Momen ini adalah minggu-minggu terakhir menjelang ditutupnya transfer window atau jendela transfer pemain sepak bola di periode musim panas 2021, khususnya untuk liga-liga top di Eropa. Di video ini saya bakal bahas apa itu transfer window dalam olahraga sepak bola, termasuk hal-hal yang mungkin kalian belum pernah tahu sebelumnya soal transfer window. Sebelumnya, pertimbangkan buat subscribe ke ballpark.id kalau topik-topik kayak gini menarik buat kalian. Saya mau mulai dari terminologi yang sering kita pakai. Transfer window. Istilah transfer window atau jendela transfer sebenarnya nggak pernah ada dalam peraturannya FIFA. Terminologi yang resmi dikenal oleh FIFA adalah registration period atau jangka waktu registrasi. Tapi nggak apa-apa, untuk video ini saya akan pakai istilah transfer window supaya kalian nggak bingung ngikutin penjelasan saya. Definisi transfer window atau registration period adalah jangka waktu di mana proses registrasi pemain boleh dilakukan oleh klub. Untuk ini, kita perlu memahami soal konsep registrasi dalam kerangka peraturannya FIFA. Istilah registrasi di sepak bola sangatlah krusial. Registrasi adalah proses penyampaian informasi rinci mengenai pemain ke dalam database federasi induk dari klub yang mau mengambil pemain tersebut. Tanpa registrasi, pemain nggak berhak untuk main bagi klub di liga atau kompetisi yang diadakan di bawah kewenangan federasi setempat. Status registrasi masing-masing pemain melekat ke klub yang mendaftarkan pemain tersebut ke federasinya. Ini karena klub adalah entitas yang punya hubungan keanggotaan langsung di bawah federasi, bukan pemain. Saat pemain sepak bola pindah dari satu klub ke klub lainnya, status registrasinya juga pindah ke klub barunya. Perpindahan status registrasi pemain inilah yang secara umum kita sama-sama kenal dengan istilah transfer pemain. FIFA menentukan kalau setiap tahunnya ada 2 transfer window buat seluruh kompetisi yang diadakan oleh federasi anggotanya. Meskipun demikian, FIFA mengizinkan kepada tiap-tiap federasi buat menentukan sendiri jangka waktu dari masing-masing transfer window yang berlaku. Dari 2 transfer window ini, FIFA bikin beberapa ketentuan tambahan yang wajib dipatuhi oleh seluruh federasi. Yang pertama, soal jangka waktu transfer window. FIFA mengatur bahwa dari 2 transfer window tahunan ini, jangka waktu transfer window pertama tidak boleh lebih dari 12 minggu. Kemudian, buat transfer window kedua, atau yang biasa kita kenal sebagai transfer window tengah musim, periodenya dibikin maksimal 4 minggu. Setiap federasi punya kewajiban buat melaporkan kepada FIFA soal jangka waktu transfer window yang diberlakukan federasi di wilayahnya masing-masing. FIFA kemudian mendaftarkan jangka waktu transfer window dari seluruh federasi anggotanya di sistem internalnya yang dikenal dengan FIFA Transfer Matching System atau yang disingkat dengan TMS. Periode transfer window juga signifikan dalam menentukan keabsahan perpindahan pemain atau transfer pemain. FIFA menganggap dimulainya transfer window pertama sebagai awal musim kompetisi di negara tempat suatu federasi nasional bernaung. Secara bersamaan, FIFA juga membatasi jumlah maksimal transfer terhadap seorang pemain dalam satu musim kompetisi. Pembatasan ini adalah sebuah peraturan yang lumayan unik yang diberlakukan oleh FIFA dan yang menurut saya nggak banyak orang tahu. FIFA sebenarnya memperbolehkan seorang pemain untuk memiliki status registrasi dengan maksimal 3 klub di tiap musim kompetisi. Biarpun demikian, FIFA hanya ngebolehin pemain untuk bermain bagi maksimal 2 klub dalam semusim. Tapi ada pengecualian buat ketentuan ini. Pemain boleh main untuk 3 klub dalam satu musim kalau pemain itu melalui proses transfer internasional dari satu federasi ke federasi lainnya, di mana kalender kompetisi antara kedua federasi tersebut overlapping dengan satu sama lain. Dalam regulasinya FIFA, keadaan ini dikenal sebagai overlapping seasons. Lalu, apa maksud dari overlapping seasons? Konsep overlapping seasons ini adalah satu aspek unik yang saya mau share ke kalian semua dalam video ini. FIFA sebagai organisasi olahraga internasional punya ratusan anggota di seluruh dunia.
FIFA juga mengakui beberapa konfederasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur olahraga sepak bola di wilayah tertentu. Masing-masing konfederasi ini punya preferensi sendiri untuk memulai dan mengakhiri musim kompetisinya. Negara-negara Eropa mulai musim kompetisinya di pertengahan tahun, biasanya di kisaran bulan Juli atau Agustus. Sementara itu, negara-negara Asia lebih memilih untuk mulai di awal tahun. Dua kalender kompetisi yang berbeda ini dikenal oleh FIFA sebagai Dual Year Calendar dan Single Year Calendar. Saya rasa sampai sini kalian juga udah bisa simpulkan sendiri. Kompetisi di Eropa diselenggarakan berdasarkan Dual Year Calendar, sementara kompetisi di Asia diadakan berdasarkan Single Year Calendar. Oke, sports fans, itu tadi sharing singkat saya soal transfer window di olahraga sepak bola. Apakah kalian jadi tahu suatu hal yang baru dengan nonton video ini? Kalau ya, coba share hal tersebut di comment section di bawah. Jangan lupa juga buat like video ini untuk dukung saya dalam mengembangkan channel ballpark.id. Subscribe juga ke ballpark.id untuk terus ngikutin konten-konten kayak ini soal industri olahraga. Kenapa? Because there's always a game outside the game.